Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahmasdiawan. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai routing. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada routing tabs, yang ketiga ada router flags, yang keempat ada klasifikasi routing, yang kelima ada static routing, demix routing, dan yang terakhir ada OSPF. Nah, kita lanjut ke pengenalan. Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat yang disebut router. Routing menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan berdasarkan informasi yang tersedia tentang jaringan. Routing bekerja pada layer 3 networking models. Kita lanjut ke routing tabs. Routing tabs adalah struktur data yang disimpan dalam router atau perangkat jaringan lain yang berisi informasi tentang jalur yang dapat digunakan untuk mengirimkan paket data ke berbagai jaringan. Tabel ini berfungsi sebagai panduan bagi router untuk menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuan. Routing tabs termasuk dari yang pertama, semua rute yang berasal dari DMX routing protokol. Yang kedua, semua rute untuk network yang decline commit ke routing. Yang ketiga, konfigurasi tambahan stack route. Nah, kita lanjut ke route place. Route place adalah indikator yang digunakan dalam routing tabs untuk memberikan informasi tambahan tentang status atau karakteristik dari router tertentu. Place ini membantu router dan administrator jaringan memahami bagaimana rute tersebut berfungsi dengan bagaimana paket data harus diperlukan saat melewati rute tersebut. Nah, kita lanjut ke klasifikasi routing. Stack routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ICE routing tab. Demix routing yang dilakukan dengan melakukan embed fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, kita lanjut ke stack routing. Stack routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Stack routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing tabs. Pada stack router perlu menambahkan parameter routing, the address, dan gateway secara manual ke dalam routing tabs. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan restore yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Lalu ada dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tabs secara otomatis. Hal ini memudahkan perubahan dan ekspeksi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Dalam konteks routing dinamis tersebut, dua kategori utama dari protokol routing yang digunakan untuk mengelola rute adalah jaringan, yaitu IGF atau Indicator Gateway Protocol, dan EGF atau Exterior Gateway Protocol. Nah, kita lanjut ke OSPF.
OSPF atau Open Short Form Phrase adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGF dengan analogisme link state protokol LSR support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari router jalur tercepat berdasarkan Greenwich, delay, dan board. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.